Halo teman-teman, selamat datang di Ultimate Journal 2026 Flip Through. Di sini kita akan membahas digital journal seriesnya 2026 dari Lulana Live. Pasti di sini teman-teman udah nggak sabar juga nungguin kapan nih rilisnya gitu ya digital journal ini. So nggak usah berlama-lama lagi. Untuk teman-teman yang baru pertama kali menggunakan digital journal ini, welcome. Flip Through ini semoga bisa membantu teman-teman dalam menggunakan digital journalnya, dan teman-teman akan di-guide dari setiap sectionnya. Jadi teman-teman nanti silakan untuk cek di description box apabila teman-teman memiliki section tertentu yang memang ingin teman-teman pelajari lebih dalam. Yang pasti di sini akan membantu teman-teman cara ngisinya, termasuk juga teknik pengisiannya seperti apa. Untuk tutorial ini aku akan menggunakan iPad dan GoodNotes, tapi sebenarnya digital journal ini bisa digunakan di Android atau misalnya di Samsung, iOS. Jadi semuanya itu bisa banget gitu selama teman-teman memiliki aplikasi PDF Reader. Nah, selain itu, yang paling spesial dari Digital Journal tahun 2026 ini adalah kita punya dua series. Yang series original itu mirip banget sama yang tahun lalu, sama yang series terbarunya itu adalah yang series Coquette. Jadi itu lucu banget desainnya, terus gitu warna pinknya itu nggak terlalu ganggu, jadi dia desainnya tuh masih tetap mature juga. Jadi silakan kalau misalnya teman-teman kayak tertarik pengen lebih lucu-lucu, boleh dibelinya yang Coquette. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang cowok-cowok mungkin akan lebih seneng ke yang originalnya. Dan udah diupdate juga untuk covernya, dan ada beberapa update juga yang berbeda sama tahun 2025. So nanti teman-teman silakan cek aja video kali ini, dan stay tune. Selamat menonton dan selamat memiliki tahun 2026 yang lebih bercahaya bersama Digital Journal dari Lulana Live. Sekarang aku bakal ngejelasin isi dari Digital Planner Lulana Live tahun 2026. Kalau misalnya teman-teman pengen cek yang tahun lalu, itu boleh banget, karena takutnya ada penjelasan-penjelasan yang berbeda gitu ya, dan seriesnya juga sebenarnya mirip gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton tutorial yang tahun 2025 itu mungkin ada penjelasan-penjelasan yang lebih lengkap dan gak masuk di penjelasan yang sekarang, atau justru yang sekarang itu melengkapi apa yang ada di tahun 2025. Jadi nanti teman-teman boleh cek juga. Dan seperti tahun lalu, aku juga kasih ada 4 opsi untuk covernya. Dan kalau misalnya teman-teman mau pilih covernya, ini gampang banget, teman-teman tinggal geser aja si cover yang pilihannya teman-teman supaya ada di depan. Contohnya aku pengen covernya ini, soalnya ini menurut aku lucu banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti balik ke home, nah nanti dia covernya bakal kepilih yang ini. Oke, itu dari cover. Kita bakal coba bahas satu-satu ya. Ini ada welcome message dari aku dan tim Lulana Live atas terima kasihnya ya teman-teman sudah download digital planner ini. Terus begitu. Nah, ini adalah halaman pertamanya. Jadi bedanya yang versi Coquette sama yang versi biasa itu, kalau misalnya yang versi biasa dia warnanya memang lebih netral ya. Tapi kalau misalnya versi Coquette itu memang dia kayak dominannya adalah pink sama hijau. Terus seperti yang tahun lalu juga, teman-teman boleh untuk isi nama di area sini. Contohnya kayak gini. Terus kalau misalnya teman-teman mau aktifin link yang ada di sini, silakan untuk matikan dulu fungsi pennya gitu ya. Dan ini juga setelah aku coba-coba di beberapa device seperti di Android, kalau misalnya teman-teman pakai aplikasi Xodo, atau misalnya teman-teman menggunakan aplikasi PDF Reader yang ada di handphone Android atau misalnya di device Android, aku melihat beberapa device tuh juga sama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengaktifkan link yang ada di sini, teman-teman perlu untuk di offin dulu si fungsi dari pen ini gitu. Jadi fungsi pennya silakan untuk dimatikan, baru teman-teman bisa untuk kayak klik apapun yang ada di sini. Nah, kita bakal coba bahas dari awal ya teman-teman ya. Nah, di sini ada how to use this planner. Jadi teman-teman nanti bisa tahu gitu ya beberapa hal, kayak misalnya penggunaan icon yang ada di sini. Nah, kalau icon yang di sini ini ada yang home, ada template library, ada yang 2026 goals, sama how to use-nya, terus di situ ada monthly review-nya. Seperti ini. Nah, kalau monthly review ini kan
kalau yang di sini udah ada di sini ya. Ini kayak home ada di sini, template library ada di sini, terus kalau goals ada di sini sama how to use-nya atau yang halaman ini tuh udah ada di sini. Monthly review itu adanya di setiap bulan. Seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya ini diklik, nanti dia bakal masuk ke review setiap bulannya kayak gitu. Terus di itu untuk hyperlinknya, jadi jangan di delete ya teman-teman. Page yang sudah ada itu jangan di delete, terutama yang sudah sesuai sama hyperlinknya. Jadi kalau teman-teman mau delete itu hanya page yang sudah di duplicate, tapi kalau misalnya page yang asli mohon untuk tidak di delete supaya linknya itu tetap aktif. Terus untuk color palette, jadi kalau misalnya teman-teman pengen kayak warnanya tuh sesuai gitu ya sama warna yang ada di sini, jadi teman-teman bisa untuk kembali ke home. Nah di sini udah ada hex color codes-nya. Jadi teman-teman tinggal copy paste kode-kode yang ada di bawah sini untuk dimasukkan ke dalam pen ini ya gitu. Jadi kalau ini sama aku warnanya udah penuh, jadi teman-teman tinggal untuk pencet yang lama, nanti ada tambah plus, terus udah gitu nanti teman-teman di sini bisa copy yang ada di sini, itu tinggal ditaruh di sini aja kayak gitu. Terus nah ini untuk homepage-nya, jadi di homepage itu dia udah ada shortcut ke kalender, ada ke vision board, ke wheel of life, nanti aku bakal jelasin satu-satu, your at a glance, terus ada 50 bucket list, sama ada quartal goals. Udah ada hyperlink juga ke setiap bulannya, dan ini tuh sebenarnya udah ada di samping juga ya, jadi ini fungsi yang ada di sini sama fungsi yang ada di sini tuh sama. Udah ada ke template library sama goals, which is sebenarnya udah ada di sini juga. Terus ke how to use udah ada di sini. Nanti kalau misalnya teman-teman mau download stickers juga ada, sama ke community. Nanti ini akan langsung tergabung ke komunitas Lulana Live. Tapi untuk teman-teman nanti akan ada komunitas eksklusif khusus untuk teman-teman yang sudah mendownload digital planner ini. Nah, untuk template library nanti di sini juga aku bakal jelasin, ini adalah hal-hal yang kurang lebih tidak akan teman-teman sentuh kalau misalnya teman-teman itu nggak butuh gitu. Karena yang nanti teman-teman mungkin akan lebih banyak bermain itu adalah di monthly planner-nya gitu ya. Tapi ini aku tetap sediakan, siapa tahu teman-teman naruh seluruh filenya kehidupannya teman-teman itu di satu template aja. Nah ini ada paper selection-nya, itu ada yang bergaris, ada yang grid, ada yang dotted, ada yang blank. Kita coba lihat satu-satu. Ini yang bergaris, ini yang gridnya kecil-kecil, ini yang dotted, mungkin nggak kelihatan ya di layar ya. Terus ada juga yang blank, jadi kalau yang blank dia emang kosong aja, kayak gitu. Terus udah gitu, untuk planner option-nya, di series yang ini tuh ada 6, karena kalau di series sebelumnya itu hanya ada 4. Tapi kalau misalnya di sini dia ada 6. Jadi ada yang daily check-in, ada daily planner, ada mental health check-in, ada weekly planner, sama monthly planner, sama study planner. Ini study planner adalah tambahannya. Jadi ini ada untuk learning goals, sama subjeknya, sama untuk time blocking. Jadi kalau misalnya planner ini mau digunakan untuk mahasiswa itu bisa banget. Terus begitu yang baru juga ada mental health check-in. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa mentalnya sedang ada di dalam keadaan yang tidak baik, nah teman-teman bisa untuk menuliskan di sini terlebih dahulu. Kayak gitu. Di sini udah ada prompts-nya. Jadi teman-teman tinggal langsung menuliskan aja dan menjawab si prompts yang ada di sini. Terus untuk yang lainnya, ini ada daily check-in. Nah, teman-teman tinggal duplicate aja. Jadi teman-teman bisa masuk ke sini. Nah, ini page nanti teman-teman bisa untuk duplicate, terus teman-teman bisa untuk langsung selipkan ke bulan atau misalnya minggu di mana teman-teman butuh untuk si daily check-in tersebut, kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang planner option ini teman-teman bebas untuk kayak copy paste sebanyak mungkin, dan di sini juga udah ada kayak monthly planner yang nggak ada tanggalnya. Jadi siapa tahu misalnya teman-teman itu belum sempat beli lagi gitu ya menjelang tahun 2027. Nah teman-teman tinggal duplicate aja halaman ini, nanti teman-teman bisa bikin sendiri monthly planner-nya kayak gitu, tapi memang jadinya nggak ada di link ini ya teman-teman. Terus itu ada daily check-in, ini untuk daily planner kalau teman-teman ingin ngeplan gitu ya. Ini pernah ada yang nanya juga ke aku kalau today's meals ini tuh BLSD ini apaan? Ini ada breakfast, lunch, snack, sama dinner kayak gitu. Kalau yang lainnya pasti teman-teman udah paham lah ya. Ini untuk mood, ini untuk
ngisi kita udah minum berapa banyak, ini untuk cuaca hari ini, priority, sama teman-teman ada janjian apa di hari itu gitu, sama ini untuk time blockingnya. Untuk di specific planner option ini ada yang beberapa yang penting. Nanti teman-teman bisa cek juga di yang tahun 2025 karena ini semuanya udah dijelasin sih sebenarnya. Ini ada yang untuk terapi. Kalau sebelumnya ini yang dipakai untuk mental health check-in, tapi aku mikir lagi ternyata untuk terapi sama mental health check-in itu perlu untuk dibedakan si prompts-nya gitu ya, karena kalau misalnya mental health check-in itu bisa jadi kita sebenarnya nggak lagi butuhnya untuk terapi gitu, tapi untuk terapi ini kalau misalnya teman-teman emang akhirnya udah consider gitu untuk akhirnya ke terapis gitu. Jadi nanti di sini ada tanggalnya, terus situasinya seperti apa, teman-teman merasakan apa, dari kapan, berapa sering, terus energinya sisa seberapa, terus akhirnya mau konsultasi ke siapa. Nah, nanti teman-teman bisa tulis juga di sini. Terus nanti ada notes sebelum terapi sama ada notes setelah terapi kayak gitu. Jadi nanti teman-teman misalnya sebelum terapi teman-teman bisa tulis poin-poinnya apa masalahnya teman-teman, setelah terapinya nanti teman-teman bisa kasih berbagai catatan yang dikasih sama ahli yang teman-teman datangi. Ini untuk dokter visit. Jadi kalau misalnya yang ini kalau misalnya sakitnya di luar penyakit mental ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ada penyakit yang lain, ini juga bisa diduplikat nanti sesuai sama kebutuhannya teman-teman. Terus ada habit tracker. Kalau habit tracker sih aku yakin teman-teman sudah paham ya. Jadi nanti teman-teman tinggal tulis aja aktivitasnya teman-teman di atas. Terus nanti teman-teman checklist sesuai sama tanggal di mana teman-teman melakukan si aktivitas tersebut. Jadi nanti di dalam kotak-kotak ini silakan untuk diberikan tanggal 1 sampai 30 atau 31. Kayak gitu. Terus di gitu ada fitness and diet. Nah, kalau misalnya fitness and diet ini lebih ke jadi untuk yang ini adalah aktivitas mingguan gitu ya. Nah, aktivitasnya seperti apa? Teman-teman bisa tuliskan aktivitas dari olahraganya teman-teman atau gimana teman-teman ke gym gitu ya, jadwal ke gymnya teman-teman. Terus seberapa teman-teman terhidrasi. Terus ada breakfast, lunch, snack sama dinnernya teman-teman juga bisa tulis di sini. Terus silakan untuk teman-teman review perasaan setelah melakukan si kegiatan tersebut kayak gitu. Terus ada body measure, ini juga sama, ini untuk fitness sama diet. Jadi nanti teman-teman bisa untuk ukur tinggi badannya teman-teman, beratnya sama teman-teman, sama lingkar dari seluruh bagian tubuh kita gitu, supaya kita tahu apakah ada yang melebar atau misalnya dia mengecil. Dan teman-teman juga bisa untuk tuliskan kayak diet and fitness plan-nya teman-teman sesuai dengan hasil dari body measure-nya teman-teman. Terus ini ada feeling wheel. Jadi nanti teman-teman bisa untuk zoom aja di sini. Terus teman-teman bisa untuk baca satu-satu di antara sini. Teman-teman bisa pilih 3 perasaan apa yang teman-teman rasakan. Jadi nanti teman-teman tinggal kayak kasih tanda aja di sini. Kayak misalnya kayak gini. Jadi nanti ada 3 tanda gitu ya misalnya. Terus nanti teman-teman silakan untuk ceritakan apa hal-hal yang berhubungan dengan si perasaan yang sudah teman-teman tandai itu. Dan jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman merasakan ada hal-hal yang buruk, nah teman-teman boleh tulis self-care to-do list-nya di sini gitu, supaya teman-teman bisa merasa baik setelahnya. Di sini juga ada, nah ini untuk password sama subscription. Jadi kalau misalnya teman-teman punya platform kayak misalnya YouTube, Netflix gitu ya, terus supaya nggak lupa username-nya atau emailnya bisa ditulis di sini sama passwordnya. Terus teman-teman misalnya subscribe kemana aja gitu, nanti teman-teman bisa tulis harganya berapa, terus nanti payment methodnya seperti apa, terus biasanya kapan gitu ditagihnya, udah dibayar atau belum kayak gitu. Terus ini ada yang lain-lain kalau misalnya teman-teman punya catatan tambahan. Terus begitu ada finance, ini juga seperti biasa ya, ini kayak income-nya teman-teman dapat dari mana, berapa. Terus begitu teman-teman punya budget untuk apa aja, terus berapa, terus expense-nya berapa, dan silakan untuk diduplicate page-nya sesuai dengan kebutuhan. Untuk brain dump ini isinya bergaris aja, jadi teman-teman bisa untuk curhat apapun di sini sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Self care journal.
Untuk self care journal silakan untuk teman-teman tuliskan morning routine yang ideal bagi teman-teman, night routine-nya seperti apa. Terus begitu produk skincare-nya teman-teman silakan untuk ditulis di sini, brand-nya apa aja dan teman-teman udah melakukannya di hari apa. Kayak misalnya kalau eksfoliasi kan itu nggak boleh tiap hari ya. Jadi teman-teman bisa langsung checklist aja di minggu itu udah melakukan apa. Apalagi kalau misalnya teman-teman habis perawatannya tuh yang kayak lumayan besar gitu ya. Dan seperti misalnya habis laser gitu mungkin ada kayak skincare tertentu yang dikasih sama dokter. Nah, ini teman-teman bisa pakai page ini. Terus begitu ada gratitude and affirmation. Nah, ini bisa ngebantu teman-teman untuk yang gratitude-nya hari ini teman-teman bersyukur akan apa, terus begitu apa yang menginspirasi teman-teman, terus begitu siapa orang yang bikin teman-teman tuh merasa bersyukur hidup di dunia ini gitu. Untuk yang afirmasinya ada afirmasi untuk mental, ada untuk fisik, sama ada untuk spiritual. Jadi harapannya dengan prompts yang lebih lengkap seperti ini teman-teman juga bisa terbantu gitu ya untuk journalingnya jadi lebih fokus juga. Terus begitu ada spiritual journal. Kalau spiritual journal ini sebenarnya lebih kayak keagamaan gitu ya. Misalnya teman-teman ada ayat Al-Quran atau ayat Bible yang ingin ditulis di sini. Terus begitu message dari ayat tersebut itu apa. Menurut teman-teman setelah teman-teman refleksikan apa sih yang teman-teman dapatkan gitu ya dari ayat tersebut. Terus begitu teman-teman silakan untuk menuliskan doa di sini juga. Cleaning journal, nah ini untuk teman-teman bersih-bersih. Jadi ada kayak untuk membersihkan ruangan gitu ya. Misalnya ada membersihkan laci, jendela gitu. Jadi nanti teman-teman bisa untuk checklist gitu. Atau kayak misalnya membersihkan kulkas gitu. Nah, ini untuk yang harian. Jadi kayak misalnya mungkin kalau yang harian tuh kayak ngelap lemari, meja, atau misalnya area kamar gitu ya yang benar-benar deket sama kita gitu. Terus kalau weekly cleaningnya tuh mungkin kayak udah mencuci kamar mandi atau belum gitu ya, yang benar-benar dilakukan seminggu sekali gitu. Terus ada room atau area ini, itu kalau misalnya emang ada sebuah ruangan yang teman-teman tuh ingin bereskan dan teman-teman bisa tuliskan kayak to-do listnya gitu. Kayak contohnya ruang gudang, to-do listnya adalah misalnya membersihkan sampah atau misalnya decluttering alat-alat elektronik atau misalnya membersihkan sisa-sisa kantong kresek gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa untuk tuliskan checklist di situ. Oke, nextnya lagi ini ada SMART goals. Nah, kalau SMART goals ini kalau misalnya teman-teman itu punya sebuah goals, jadi nanti silakan untuk tuliskan secara spesifik goalsnya teman-teman. Terus begitu gimana caranya supaya teman-teman tuh bisa nge-measure gitu ya, ngukur bahwa goalsnya teman-teman itu sudah tercapai atau belum, itu ada di sini. Terus begitu apa aja hal-hal yang bisa ngebantu teman-teman mencapai goalsnya teman-teman, skill sama resource apa yang bisa ngebantu teman-teman mencapai si goals tersebut. Terus nanti di sini teman-teman bisa untuk breakdown. Di sini aku kasih kayak 3 blok gitu. Jadi 3 breakdown besar. Nanti teman-teman bisa tulis kayak tinggal arsir aja di sini progresnya teman-teman gitu ya, yang di bagian bawah ini. Dan teman-teman bisa tuliskan notes-nya juga gitu. Jadi ini bisa diduplicate per goals yang teman-teman memang miliki kayak gitu. Jadi kayak contohnya goalsnya adalah bisa olahraga 3 kali sehari, progresnya gimana bisa di-trace itu misalnya kayak teman-teman checklist dalam 1 bulan gitu, akhirnya berhasil kuatnya olahraga berapa kali, terus gitu apa yang bisa ngebantu teman-teman bisa reach goals, misalnya subscribe gym terdekat atau misalnya membayar membership gitu. Terus gitu skill sama resource-nya adalah misalnya skillnya butuh ketekunan atau misalnya skillnya butuh mengatur makan kayak gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek juga skill sama resource-nya. Terus nanti time bound-nya ini nanti teman-teman bisa untuk kayak misalnya teman-teman punya target gitu ya, dalam sebulan misalnya turun berapa kilo atau justru naik berapa kilo, atau misalnya ada skill-skill tertentu yang nanti teman-teman pengen capai, nanti bisa ditulis di sini. Terus silakan untuk take notes juga gitu. Ini mungkin lebih cocok untuk kerja sih. Terus udah gitu, nah yang terakhir adalah goals tracker. Nah kalau ini big goalsnya teman-teman di tahun 2026 apa, terus udah gitu teman-teman butuh resource apa. Nah silakan untuk di breakdown kayak tadi juga ya. Jadi sebenarnya ini kayak versi lebih lengkapnya dari si SMART goals tadi itu. Ini kalau misalnya teman-teman si tugasnya itu beranak gitu ya, nanti teman-teman bisa kasih checklist di sini kalau misalnya progres yang ada di sininya udah tercapai, atau teman-teman bisa tuliskan si progresnya justru yang di sini. Jadi kayak misalnya dikasih arsir kalau misalnya tercapai
Jadi teman-teman bisa kayak gini, kasih arsir, atau misalnya memang ini untuk checklist besar aja. Nah itu tadi untuk template library. Jadi template library ini nanti bisa teman-teman duplicate, dan hanya page yang udah teman-teman duplicate yang bisa di delete gitu ya. Jadi yang lainnya mohon untuk jangan sampai terdelete. Terus di situ ada 2026 goals. Nah di sini udah ada yang bagian atas ini adalah untuk review tahun 2025. Jadi silakan untuk direview dulu tahun 2025-nya. Baru nanti kalau misalnya udah, teman-teman bisa lanjut ke yang lain gitu. Nah ini sebelum teman-teman bikin goals gitu, jangan lupa untuk tuliskan ini apa aja sih hal-hal yang perlu teman-teman ingat sebelum teman-teman itu setting goals buat tahun 2026 kayak gitu. Jadi nanti teman-teman ketika mengisi goals yang ada di sini tuh nggak terlalu acak-acakan kayak gitu. Semuanya benar-benar clear sesuai sama goals yang emang teman-teman itu ingin capai di tahun 2026 gitu. Nah terus udah gitu, ini ada tema tahun 2026 gitu ya. Teman-teman punya tema apa nggak sih di tahun 2026? Terus ada identitas yang ingin teman-teman capai gitu ya, misalnya ingin menjadi pribadi yang rajin, ingin menjadi pribadi yang lebih santai, lebih tenang, atau misalnya jadi pribadi yang lebih ambisius. Nah silakan untuk teman-teman tulis di sini. Terus gimana nih caranya supaya teman-teman tuh bisa menjadi orang yang teman-teman tadi sudah tuliskan di sini gitu. Terus di situ ada mindset. Nah ini supaya kita punya mindset lebih baik di tahun 2026. Terus di situ ada, nah kalau current me versus future me ini sebenarnya terinspirasi dari seorang YouTubers namanya Lavender Highland Shoe, sebenarnya nama dianya, tapi dia menjelaskan untuk gimana caranya supaya kita bisa membandingkan diri kita saat ini sama masa depan. Nah sebenarnya ini tuh harusnya digambar gitu ya, kalau misalnya aku pakai di jurnal aku pribadi, tapi aku bagi ini ke dalam 4 buah prompts. Jadi teman-teman bisa untuk mengisinya dengan gambar atau misalnya dengan spesifik tulisan yang dibutuhkan sesuai sama prompts yang ada di sini. Nah ini adalah quartal goals, jadi kayak ini ya, kayak di perusahaan gitu ya, pasti sebenarnya akan lebih mudah daripada kita bikin goalsnya untuk 12 bulan sekaligus. Teman-teman bisa untuk bikin goals per 3 bulan aja gitu. Jadi kalau misalnya terlalu berat untuk bikin goals tahunan, nah silakan untuk bikin per 3 bulan aja. Nah ini ada identity, ini kayak yang tadi aku bilang ya, kan teman-teman mungkin ada identitas tertentu yang sebenarnya teman-teman tuh ingin capai gitu ya. Terus di itu ada goals, jadi goalsnya teman-teman itu apa, terus di itu silakan untuk dispesifikkan gitu atau ditulis why-nya gitu, kenapa teman-teman butuh untuk melakukan si goals tersebut. Nah yang identity ini bisa banget untuk teman-teman isi dengan kayak gambar public figure, atau misalnya gambar idolnya teman-teman, atau misalnya gambar tokoh sejarah yang menurut teman-teman itu adalah goals gitu. Dan di sini ada 3 aspek kehidupan yang bisa teman-teman kulik, yaitu adalah health, kesehatan, work atau pekerjaan, sama relationship atau hal sosial kayak gitu. Nah ini ada, teman-teman juga bisa untuk tuliskan goalsnya teman-teman yang tadi ada di sini, dipindahkan setiap bulan tuh teman-teman mau melakukan apa gitu. Jadi ini sangat baik dilakukan per 3 bulan gitu. Dan linknya udah ada di sini. Nah kalau misalnya yang lain, ini ada berbagai goals yang teman-teman itu bisa tuliskan, dan ini udah sesuai sama aspek kehidupan. Jadi kayak ini main goalsnya teman-teman, jadi kayak dreamnya teman-teman itu apa, vision, life value-nya teman-teman, sama yang bener-bener jadi main goals di tahun 2026 itu apa. Terus di itu ada goals tentang kesehatan, jadi saat ini nih tahun 2025 ini kesehatannya teman-teman seperti apa, terus nanti goalsnya itu bakal kayak gimana, terus gimana komitmennya teman-teman supaya bisa menjaga kesehatannya teman-teman. Terus di situ ada relationship goals, ada untuk family, ada untuk sosial, sama untuk partner. Nah ini tuh lebih ke arah gimana nih caranya supaya si family kita atau sosial kita atau partner kita itu jadi sesuatu yang penting bagi kita. Terus begitu apa yang bikin fulfilling untuk mereka gitu ya. Terus begitu kita bisa tulis goalsnya juga kayak gitu. Ada goals untuk karir, jadi biasanya kalau karir yang sukses tuh buat kamu tuh kayak gimana. Terus begitu in the future gimana nih caranya supaya kita tuh bisa merayakan karir kita gitu. Terus begitu tahun 2026 karir goalsnya seperti apa.
personal goals juga. Ini ada biggest challenge yang teman-teman tuh sebenarnya sekarang apa sih, area apa yang ingin teman-teman improve. Dan kalau personal goals tentu saja kita juga butuh source gitu ya, supaya kita bisa menghadapi tantangan tersebut. Jadi ini silakan untuk tuliskan list dari book yang emang teman-teman tuh ingin baca di tahun 2026. Apa area dari kehidupannya teman-teman yang memang teman-teman tuh ingin master gitu. Terus di gitu ada habit building. Ini ada identitas kayak yang tadi aku bilang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen jadi orang yang rajin gitu ya, nah silakan untuk bikin habit atau kebiasaan dari orang yang rajin gitu. Terus di itu nanti kalau misalnya teman-teman udah dapat si habit itu, sebenarnya teman-teman tuh dapat apa sih kalau misalnya melakukan si habit ini gitu ya. Terus di gitu ada nggak sih habit-habit yang di tahun 2025 yang mengacaukan habit yang sebenarnya teman-teman ingin bikin gitu. Nah jadi teman-teman bisa untuk tuliskan strategi habitnya teman-teman di tahun 2026 seperti apa. Jadi ini di tengah udah ada panahnya. Nah silakan untuk teman-teman isinya sesuai sama tanda panahnya kayak gitu. Ini ada money goals-nya juga. Jadi teman-teman tuh pengen nabung berapa, pengen nge-invest berapa, gimana caranya. Terus gitu gimana nih caranya supaya teman-teman tuh percaya bahwa teman-teman bisa mendapatkan uang ini. Terus gimana nih strateginya di tahun 2026. Terus gitu ada ini kalau physical environment tuh lebih ke arah rumah, jadi area fisik di antara kita gitu ya, tentang rumah, ada tentang pekerjaan, sama apapun yang teman-teman bisa improve di area physical yang ada di sekitarnya teman-teman. Dan spiritual goals tentu saja yang paling spesial itu adalah untuk mendekatkan diri kita pada jiwa kita yang ada di dalam atau pada agama kita. Nah ini untuk self care goals, kita bisa lebih mengurus diri kita dengan lebih baik kayak gitu. Dan kalau yang ideal life ini supaya kita bisa tahu gitu ya, sebenarnya hidup yang ideal bagi kita itu seperti apa sih gitu. Siapa tahu kita bisa mencapai kehidupan ideal yang kita dambakan tersebut gitu. Dan ini juga ada things to learn. Nah ini sebenarnya mirip sama tadi ya yang aku bilang goals itu, tapi ini lebih spesifik untuk teman-teman belajar akan sesuatu kayak gitu. Nah ini ada vision board juga, dan nanti vision boardnya teman-teman silakan untuk tuliskan temanya teman-teman di tahun 2026. Teman-teman pengen menjadi orang yang seperti apa, terus nanti silakan untuk tuliskan atau input aja gambar-gambar ke dalam page ini. Ini ada 50 bucket list. Di 50 bucket list gampang banget ya, teman-teman tinggal tuliskan wish di tahun 2026 yang teman-teman inginkan, dan jumlahnya ada 50. Silakan untuk berimajinasi senyamannya teman-teman, karena siapa tahu dia tercapai ya. Terus nah ada wheel of life juga. Untuk wheel of life nanti teman-teman silakan untuk isi sesuai dengan tingkat kepuasannya teman-teman terhadap aspek kehidupan yang ada di sini. Kayak misalnya health, atau misalnya ada kayak social, ada relationship. Nanti teman-teman tinggal isi aja. Nanti kalau misalnya udah, silahkan untuk kayak disatukan si garisnya. Nanti kalau misalnya udah, nah ini misalnya menggambarkan yang saat ini gitu ya. Terus begitu nanti kita bisa tulis juga untuk goals kita ke depannya, pengen naik tingkatnya sampai ke tahap apa kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa dapet kayak gambarannya secara grafik kayak gini ya, supaya teman-teman bisa tahu sebenarnya segimana sih gapnya gitu ya antara apa yang kita miliki sekarang dengan goals kita kayak gitu. Dan teman-teman juga dapat ini untuk monthly plannernya kayak gini, dan di sini juga udah dikasih tahu kalau misalnya ada kayak libur-libur tertentu. Nah ini weekly plannernya, jadi dia udah ada link ke setiap minggu gitu ya, jadi udah ada linknya di sini, juga udah ada linknya juga, jadi teman-teman bisa untuk kayak zoom. Nah nanti teman-teman bisa masuk ke dalam link yang sesuai dengan weeknya juga kayak gitu. Dan kayak aku bilang di sini udah ada untuk reviewnya, ini wheel of life kayak tadi, terus ada moments buat gratitude sama things to remember aja gitu ya di setiap bulannya. Sama di sini ada plan juga, jadi ada unfinished project nggak di bulan sebelumnya, terus di gitu bulan depannya ada tanggal penting apa aja, ada planning apa aja, terus di gitu silakan untuk bagi ke 4 minggu gitu, baru deh bisa masuk ke
bulan selanjutnya. Nah, itu tadi flip through dari Nah, itu tadi flip through dari Ultimate Digital Planner tahun 2026. Gimana teman-teman, pasti tertarik banget kan? Silakan untuk cek link di bio kita untuk teman-teman purchase. Kalau misalnya teman-teman udah purchase juga, jangan lupa untuk masuk ke WhatsApp group, di mana WhatsApp group itu kita akan membahas lebih dalam dan teman-teman juga bakal dapat bonus-bonus yang lebih lengkap. Terutama kalau misalnya ada pembahasan-pembahasan tentang digital journal, kita bakal lebih banyak bahas di situ. So, mungkin itu aja dari aku. Nanti juga stay tune untuk berbagai diskon-diskon kalau misalnya teman-teman mau ikut kelas dan teman-teman udah download dari digital journal ini. Nah, teman-teman tuh bakal dapat harga spesial setiap kali kita mengadakan online kelas. Jadi jangan lupa di tahun ini teman-teman, semoga digital journal ini bisa benar-benar membantu teman-teman menjalani tahun 2026. So, good luck dan selamat menggunakan Ultimate Digital Planner dari Lulana Life. Bye!